Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Zahir Accounting versi 6. Perkenalkan, saya Afifah Nur Fadilah Hisyam. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang untuk jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persiapan data perusahaan sampai dengan 4 transaksi awal pada Zahir Accounting versi 6. Tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah install Zahir Accounting 6, lalu di sini tampilan awalnya akan seperti ini. Klik membuat data baru. Di sini saya menggunakan soal PT Alzena Muslimah. Jadi untuk itu kita cek dulu soalnya. PT Alzena Muslimah dengan keterangan sebagai berikut. Beralih lagi ke Zahirnya. Kita isi sesuai informasi, yaitu nama perusahaan PT Alzena Muslimah. Untuk alamat perusahaan di Jalan Kemang Selatan, nomor 20. Kebayoran Baru. Selanjutnya diisi negara Indonesia, kotanya itu Jakarta Selatan, dan isi juga informasi kode pos. Selanjutnya isi bagian nomor telepon. Setelah itu klik lanjutkan. Di sini sebagai periode akuntansinya kita harus cek di soal dulu. Untuk cek di soalnya kita bisa cek dari neraca saldo yang ada itu saldo awal Januari 2018. Jadi untuk periode akuntansinya dipastikan dari Januari 2018 sampai dengan Desember. Jadi di sini saya ketik tahunnya 2018. Dan untuk save-nya ini pilih folder yang kalian ingin save dan silakan di rename untuk dokumen Zahirnya. Kalau saya rename-nya di PT Alzena Muslimah, nama saya Afifah NFH. Klik save, klik lanjutkan. Ini lanjutkan saja proses. Selanjutnya di sini PT Alzena merupakan perdagangan umum karena dia itu menjual baju dan jasa. Jadi kita pilih perdagangan umum, klik lanjutkan. Ini jika muncul ini klik ya. Oke, jika sudah, jika muncul lagi klik OK. Lalu di sini kita setup mata uangnya itu pastinya rupiah. Klik lanjutkan aja. Untuk mata uang asingnya mungkin kita ikutin dolar saat ini aja ya. Untuk dolar saat ini itu kurang lebih di sekitar 17.000, jadi diubah kurs tukarnya itu di 17.000. Setelah itu di tap aja, terus klik lanjutkan, klik selesai. Jadi jika semua rangkaiannya sudah sampai klik selesai, berarti untuk setup perusahaan data awal sudah selesai.
Oke, selanjutnya kita akan setup data rekening. Pertama, kita pastikan di modul data-data dan kita klik data rekening yang warna orange. Di sini kita switch mode untuk tampilan yang lebih terbaca ya. Di sini kita akan ubah nama-nama rekening yang ada di Zahir Accounting versi 6 sesuai dengan nama-nama yang tersaji di PT Alzena Muslimah di neraca saldonya. Tetapi di sini sepertinya nggak akan saya ubah semua, jadi untuk beberapa akun-akun yang akan muncul di transaksi saja. Jadi yang pertama di sini kita ubah itu akun piutang usaha. Di sini sesuai dengan jenis usahanya dagang, jadi kita ubah namanya jadi piutang dagang. Kita ubah namanya jadi piutang dagang. Lanjut rekam. Oh ya, di sini juga banknya bank BCA ya, sesuai dengan informasi yang di soal. Jadi bank jadi BCA. Rekam. Selanjutnya kita cari akun utang. Utang jadi utang dagang. Utang dagang, lalu klik rekam. Selanjutnya di sini kita cari akun persediaan karena di sini menjual jilbab dan gamis. Jadi untuk persediaan yang pertama itu kita ganti yang satu itu persediaan gamis. Klik rekam. Persediaan yang kedua yang pastinya persediaan jilbab. Diubah untuk angka 2 dan pagarnya jadi jilbab. Klik rekam. Selanjutnya di sini kita cari aktiva tetap mesin dan peralatan. Di sini kami hanya menggunakan peralatan, jadi kata-kata mesinnya dihilangkan, jadi hanya peralatan saja. Dihapus, rekam. Ini akan nyangkut juga ke akumulasi penyusutannya. Kata-kata mesinnya juga dihapus. Lalu rekam dan berpengaruh di beban penyusutannya. Di beban penyusutannya kita hapus juga kata-kata mesinnya. Kita hapus mesinnya, jadi beban penyusutan peralatan saja. Klik rekam. Selanjutnya di sini kita akan ubah nama di penjualan karena kita jualnya gamis dan jilbab. Jadi penjualan yang pertama itu sesuai persediaan, penjualan gamis yang pertama. Klik rekam dan penjualan kedua yaitu jilbab. Kita ubah jilbab, klik rekam, dan ini akan berpengaruh di harga pokok penjualan yang pertama. Kita ubah juga yaitu gamis, klik rekam, dan harga pokok penjualan yang kedua kita ubah menjadi jilbab. Klik rekam. Oke, jika sudah semua untuk akun-akun intinya, berarti untuk setup data rekening sudah selesai. Selanjutnya yaitu data customer dan vendor. Di sini kita masih di modul data-data, kita pilih data nama alamat. Switch mode. Lalu di sini kita balik dulu ke soal. Untuk informasi data customer dan vendor itu ada di data-data. Customer 2, vendor 2. Dan ada informasi alamat. Jadi kita klik data nama alamat. Kita klik. Selanjutnya di sini kita pilih add data.
Untuk yang pertama, pastikan tipenya terpilih yang customer ya. Untuk ID-nya sesuai info di soal, kita ubah jadi C-001. Untuk customer yang pertama itu Ryan Muslimah PT. Selanjutnya di sini kita isi dulu alamat dari Ryan-nya. Jalan Kemang Selatan nomor 5. Untuk kotanya diisi Jakarta Selatan dan negaranya diisi Indonesia. Jika sudah, klik rekam. Untuk customer yang kedua itu sama seperti saat mengisi Ryan, ID-nya pastikan diubah C-002. Perusahaannya itu adalah Salsabila Muslimah PT, Salsabila Muslim PT. Untuk alamatnya juga diisi sesuai dengan yang tertera di soal, yaitu Jalan Kemang Selatan nomor 10. Untuk kota Jakarta Selatan dan negaranya diisi Indonesia. Jika sudah, rekam, klik ya. Lanjut kita isi untuk yang vendor. Masih di data dan alamat, kita add data, type-nya itu pilih yang vendor ya. Jadi untuk ID-nya dibedakan dengan V-001. Nama perusahaannya yaitu Mutiara Muslim PT. Selanjutnya kita isi juga bagian alamatnya. Kita isi di bagian alamat yaitu Jalan Danau Sunter Raya nomor 1. Setelah udah, klik rekam ya. Kita add data lagi. Pastikan type-nya itu yang terpilih itu vendor ya. Jadi untuk ID-nya dibedakan V-002. Untuk nama perusahaannya itu Salma Muslim PT. Dan untuk alamatnya juga diisi di Jalan Raya Bekasi nomor 1. Selanjutnya klik rekam. Ya. Baik, untuk data customer dan vendor sudah terisi semua. Selanjutnya yaitu data persediaan. Di sini kita pastikan di modul data-data, pilih data produk yang warna merah, kita switch mode. Selanjutnya di sini kita kembali ke soal yaitu data-data di data persediaan. Ada jilbab, ada gamis. Di sini langsung saja add data. Selanjutnya di sini kita ketik kode barangnya itu. Yang pertama itu J-001. Yang mana itu adalah jilbab putih. Dan untuk jenis produknya kita hanya 2, jilbab dan gamis. Jadi untuk produk satunya itu kita klik bagian kotak itu, kita pilih edit. Nah, di sini tinggal produk satunya hapus aja. Dan diketik jilbab. Setelah itu klik rekam, pilih ya. Dan di sini kelompok barang sudah ada jilbab. Selanjutnya tinggal klik rekam. Seperti itu. Nanti di situ tampilannya sudah ada dan ini dilanjut untuk data persediaan berikutnya yaitu jilbab biru. Seperti langkah sebelumnya J-002. Deskripsinya adalah jilbab biru.
Untuk kelompok barangnya sudah terpilih jilbab, jadi tinggal klik rekam. Untuk barang yang ketiga itu adalah gamis G strip 001. Jadi pada saat kita add data, kita ketik G strip 001 gamis, dan untuk kelompok barangnya kita pilih lagi nanti kotak, pilih produk 2, klik edit, dan produk 2 nya diganti jadi gamis. Klik rekam. Jika muncul konfirmasi pilih ya, kita pilih gamisnya dan rekam. Langkah ini dilakukan berulang untuk gamis putih L dan gamis putih M. Seperti itu. Jika sudah terinput semua gamis 3 jilbab 2, kita next itu ke jasa konveksi. Karena di sini sifat persediaannya itu jasa, jadi cara inputnya adalah add data. Kita ketik kode barangnya itu JK. Selanjutnya deskripsinya adalah jasa konveksi. Karena kelompok barangnya jasa konveksi, jadi kelompok barangnya edit di produk 3. Edit. Terus produk 3-nya kita ketik jasa konveksi. Dan di sini sifat persediaannya jangan lupa, karena ini bersifat jasa jadi disimpan dan dibelinya di unchecklist. Jadi nanti auto akunnya itu adalah penjualan. Klik rekam dulu, konfirmasi ya, dan muncul kelompok barangnya itu jasa konveksi. Klik rekam. Nah, di sini kita perlu penyesuaian data rekening dulu dari yang penjualan tadi. Kita ke data rekening di modul data-data. Klik 2 kali. Di switch mode dulu. Di sini kita search aja penjualan. Nah, di penjualan ketiga itu akunnya di awal itu lupa diedit, jadi kita edit aja, bukan penjualan tapi langsung jasa konveksi. Untuk klasifikasinya itu masih di akun pendapatan ya. Setelah itu tutup. Seperti itulah langkah-langkah untuk persiapan data persediaan. Selanjutnya yaitu harta tetap. Di sini masih di data-data, kita pilih data harta tetap yang warna hijau di pojok. Kita switch mode seperti biasa. Kita lihat dulu ke soalnya. Untuk data harta tetap itu hanya satu ya, untuk operasional kantor. Jadi di sini kita langsung saja add data. Kita ketik namanya itu adalah motor Mega Pro. Untuk kelompoknya itu berarti di roda 2. Dan untuk tanggal belinya sesuai yang di soal, di tanggal 1 Desember 2017. Harga belinya itu 20 juta. Untuk nilai residunya dikosongkan saja, tab lagi, dan klik rekam. Klik OK, konfirmasi, pilih ya. Sekian untuk langkah menginput data harta tetap.
Selanjutnya kita masuk ke input saldo awal akun. Kita pilih setting di bagian atas saldo awal. Kita pilih yang saldo awal akun yang paling atas. Kita klik. Nah, di sini kita balik lagi ke soal. Di soal itu kita mengisi saldo awal akun dari neraca awal Januari 2018. Jadi di sini karena nggak semua akun ada nominalnya, kita isi yang ada nominalnya aja. Yang pertama itu kas kecil. Yang kedua itu adalah Bank BCA. Dan seterusnya. Mengikuti neraca saldo Januari 2018. Selanjutnya jika sudah diinput semua, pastikan nilai yang di bawah ini 0 ya. Jadi ini debit dan kreditnya itu sudah balance. Kita rekap. Dan seperti itulah langkah untuk menginput saldo awal akun. Next adalah saldo awal piutang. Kembali lagi ke tampilan awal, pilih setting, saldo awal piutang. Kita cek dulu di soalnya, yaitu saldo awal piutang Ryan ada 2, Salsabila 1. Lanjut saja, klik data baru, pilih Ryan. Untuk tanggalnya itu di 30 Desember 2017. Klik OK. Untuk nomor invoice-nya itu INV-01. Untuk nilai piutangnya itu 1 juta. Kita setting juga term pembayarannya itu hari diskon 10, jatuh temponya 30 hari, dan diskon 2%. Klik rekam. Untuk next-nya itu sama seperti langkah pertama. Kita klik data baru, masih dengan data Ryan. Namun untuk tanggalnya yang beda, ini tanggal 31 Desember. Jadi invoice-nya itu INV-02. Nominalnya 2 juta, termnya sama, dan diulang untuk yang Salsabila. Seperti itu. Jika sudah terinput semua, kita pastikan total yang di bawah ini 5 juta sama dengan di soal di neraca saldo awal 2018. Untuk akun piutang sama juga ya 5 juta. Jadi untuk penginputannya itu sudah sesuai, klik tutup. Selanjutnya adalah saldo awal utang. Sama ya, masih di setting, masih pilih saldo awal, kita pilihnya saldo awal utang usaha. Kita kembali dulu ke soal. Untuk utang itu hanya 2 ya, Mutiara dan Salma. Caranya langsung aja klik baru. Untuk nama pemasoknya itu pilih yang Mutiara dulu. Untuk tanggalnya itu di tanggal 20 Desember 2017. Dan untuk invoice-nya itu di INV-01. Dan langsung isi nominalnya yaitu di nominal 5 juta.
Untuk term pembayarannya juga sama, hari diskonnya itu 10, jatuh temponya 30 hari, dan diskonnya 2%. Lalu diulangi untuk yang kedua, yaitu untuk Salma. Jika sudah terinput dua-duanya, untuk totalnya itu 10 juta, pastikan sama dengan yang ada di neraca saldo. Utang usaha 10 juta, jika sudah sama, klik tutup. Selanjutnya input saldo awal persediaan. Masih di setting, kita pilih saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Kita kembali dulu ke soal. Ada di bagian saldo awal persediaan. Diisi sesuai dengan infonya ya, untuk jumlah dan harga pokoknya. Klik baru, pilih kode barangnya diawali dari yang G-001 gamis putih XL. Untuk stok awal itu ada 10 barang, ketik 10, tab, untuk harga pokok satuannya itu di angka 100.000. Selanjutnya klik rekam. Dan penginputannya diulang G2, G3, J1, dan J2, seterusnya. Jika sudah terinput semua, kita cek dulu totalnya itu 3.200.000. Kita cek juga di neraca saldonya itu di bagian persediaan, total 3.200.000 sama dengan total ya. Jadi klik tutup. Selanjutnya masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pembelian aktiva tetap. Kita baca dulu soalnya. Kita beli di Electronic Solution untuk tanggal transaksi 2 Januari 2018, termin, keterangan barang. Langsung saja kita ke modul pembelian, kita ke invoice pembelian, kita klik baru. Selanjutnya di sini untuk nama pemasoknya tadi di Electronic Solution ya. Oh ya, jangan lupa kita checklist dulu bagian jasa, karena ini kita pembelian aktiva tetap. Di sini kita tambah baru, karena kan di sini Electronic Solution ya, tidak ada di pemasok yang Mutiara dan Salma. Kita kembali ke Zahir, kita tambah baru. Untuk type-nya pastikan terpilih vendor ya, berarti tambah saja ID-nya yang fit strip 003, ditambahkan di Electronic Solution PT. Kita klik rekam. Ya, kita pilih yang Electronic Solution, oke. Untuk tanggal fakturnya sesuai yang di bukti transaksi, tanggal 2 Januari 2018. Klik tab. Untuk deskripsi pesanannya diketik ya, laptop Toshiba. Selanjutnya kodenya itu kita klik 2 kali. Kita pilih yang akun peralatan. Klik OK. Diterimanya kita belinya 1 ya. Tab, harganya 5 juta. Diketik 5 juta dan dikenakan pajak 10%. Kita klik 2 kali, sudah auto ada VAT-nya. Untuk tanggal pengirimannya juga disesuaikan ya dari transaksi. Karena di sini transaksinya di tanggal 2 Januari,
Jadi untuk tanggal pengirimannya kita input di tanggal 2 Januari 2018. Jangan lupa untuk term pembayarannya, hari diskonnya di 10 hari, jatuh tempo 30 hari, dan diskon 2. Klik rekam. Jika sudah seperti ini, batal dan tutup. Kita kembali lagi ke soal, karena ini pembelian aktiva tetap, jadi jangan lupa kita masukkan ke data harta tetap. Kita add data, kita input namanya itu laptop Toshiba. Selanjutnya kita input untuk kelompoknya itu peralatan. Oke. Dan tanggal pembeliannya yaitu tanggal 2 Januari 2018. Kita ketik 201/2018. Untuk harga belinya itu total pembayaran ya. Jadi total setelah pajak yaitu 5.500.000. Untuk nilai residunya belum ada, lokasinya kita input saja kantor ya. Setelah itu klik rekam. Setelah terinput, klik tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua, yaitu pembayaran piutang. Di soal kita melakukan pembayaran piutang untuk invoice pertama dan kedua ke PT Rayan. Jadi kita menerima piutang dari PT Rayan ya. Untuk itu kita pilih modul penjualan, pembayaran piutang usaha, kita klik baru. Untuk akunnya terpilih BCA, untuk data piutangnya kita pilih yang Rayan Muslim PT. Untuk tanggalnya kita input di tanggal 3 Januari 2018. Langsung ke nomor invoice-nya kita pilih nomor invoice 1 dulu. Oke. Tap-tap saja. Lalu langsung ke invoice 2. Langsung tap-tap. Nanti klik yang di sebesar, nanti akan muncul di Rp2.940.000. Ini karena terkena diskon ya, jadi sudah otomatis terhitung sesuai dengan bukti transaksi Rp2.940.000. Klik rekam. Jika sudah, klik batal, lalu klik tutup. Transaksi ketiga yaitu pembayaran utang. Kita cek dulu bukti transaksinya. Kita bayar utang ke Mutiara Muslim PT di tanggal 4 Januari dengan nominal 5 juta. Jadi kita kembali ke modul pembelian, pembayaran hutang usaha, kita klik baru. Untuk akun kas otomatis terima BCA, terpilih BCA. Untuk vendornya kita pilih yang Mutiara. Tanggalnya yaitu tanggal 4 Januari 2018. Kita langsung klik 2 kali di nomor invoice, hanya ada 1 ya, invoice 01, tap-tap, lalu diklik di sebesar, langsung tap saja. Selanjutnya sesuaikan, sudah sama, nggak ada diskon, lalu klik rekam. Jika sudah terekam, klik batal, lalu klik tutup. Transaksi yang terakhir, transaksi keempat, itu ada penjualan barang secara kredit. Kita analisis dulu untuk bukti transaksinya. Kita beli ke PT Rayan dengan 2 item. Jangan lupa ada biaya pengeluaran, ada uang muka. Kita setting dulu uang mukanya ya. Kita modul penjualan, uang muka penjualan, klik baru. Untuk uang muka penjualan kita pilih akun kasnya itu BCA. Untuk nama pelanggannya kita pilih yang Rayan. Tanggal transaksinya itu adalah tanggal 5 Januari 2018. Untuk sebesarnya yaitu 500.000. Tap. Jika sudah terinput, klik rekam. Tutup.
Selanjutnya kita ke invoice penjualan, masih di modul penjualan ya. Langsung klik baru. Dan nama pelanggannya di sini kita pilih Ryan. Untuk tanggal faktur kita pilih 05 Januari 2018. Untuk itemnya kita pilih gamis putih XL, dikirimnya itu 5 satuannya picis, harganya 200.000. Pajaknya klik 2 kali, pilih yang VAT, tap, pilih item kedua itu adalah jilbab putih, dikirim 5 barang, untuk harga satuannya itu 50.000, tap, jangan lupa pajaknya dipilih, tap. Selanjutnya tanggal pengirimannya juga diubah ya, berarti di tanggal 5 Januari 2018. Selanjutnya term pembayarannya itu 10 hari, jatuh tempo 30 hari, diskonnya 2. Jangan lupa untuk salesman-nya itu ditambah baru, terpilih employee, kategorinya untuk namanya adalah Ahdan. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya kita pilih yang Ahdan ini, klik OK. Jangan lupa kita punya biaya pengiriman, jadi kita klik di biaya lain-lain 100.000. Tap, dan di uang muka jangan lupa kita pilih yang di setting tadi. Jika sudah sesuai dengan yang ada di invoice, sudah sesuai, kembali ke Zahir dan klik rekam. Jika sudah berhasil terekam, kita klik batal, lalu tutup.